Dalam seri ke-249 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Edi Juni sebagai Pujalarang, Patriawati sebagai Si Tangsu, Mucus dan Herman sebagai perampok, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pujalarang, pimpinan rampok bajing merah, berhasil melarikan diri bersama salah seorang anak buahnya yang selamat. Mereka bersembunyi di suatu tempat. Pujalarang menyuruh anak buahnya memeriksa rumpun belukar yang mengembang rimbun di hadapannya. Ada sesuatu yang mencurigakan di balik rumpun belukar itu. Dengan perasaan takut, dengan kaki gemetaran, anak buah bajing merah melangkah perlahan-lahan. Dia sendiri takut. Seorang pimpinan kok penakut. Anak buahnya dijadikan korban. Pimpinan macam apa itu? Rupanya Pujalarang seorang penakut. Kalau aku tahu pimpinanku penakut, lebih baik aku menjadi anak buah orang lain saja. Teman-temanku roboh menjadi korban. Dan dia malah melarikan diri mencari selamat. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin memang benar. Barangkali ada seekor binatang hutan yang mencari makanan di sekitar rumpun belukar ini. Aku tidak melihat siapa-siapa. Anak buah Pujalarang sudah akan beranjak pergi. Baru saja dia membalikkan punggungnya ketika mendadak sebuah bayangan muncul di belakangnya. Pujalarang terkejut. Tiba-tiba saja dia melihat anak buahnya roboh tak bergerak lagi. Dan selanjutnya dia melihat sosok tubuh seorang laki-laki melangkah perlahan-lahan menghampirinya. Pujalarang mengkerut ketakutan. Dia dapat mengenali dengan baik sosok tubuh itu. Sosok tubuh yang tegap perkasa dan tangan kanannya menggenggam sebatang tombak pendek. Ampun Tuan. Ampun. Sekarang giliranmu, bajing merah. Ampun. Saya mengaku kalah, Tuan. Tuan ternyata lebih hebat dibanding saya. Saya menyerah, Tuan. Menyerah ataupun tidak, sekarang sudah tidak ada gunanya, bajing merah. Ampun Tuan. Janganlah saya dibunuh. Saya masih ingin hidup, Tuan. Kalau kau tidak ingin hidup, kau tidak akan melarikan diri. Ya, Tuhan. Aku tahu kau masih ingin hidup. Tapi sayang sekali, apa mungkin aku meluluskan keinginanmu itu? Tuhan, tolong Tuhan. Kau seorang pemimpin. Kau harus memberikan contoh dan teladan yang terpuji untuk anak buahmu. Tidak pantas seorang pimpinan melarikan diri, sementara anak buahnya berjatuhan menjadi korban pembunuhan. Tapi Tuan, apa yang dapat saya lakukan, Tuan? Tuan mempunyai ilmu kanuragan lebih tinggi. Saya tidak mungkin melawan Tuan. Melawan atau tidak melawan, tetap tidak ada gunanya, bajing merah. Kalau kau melawan, itu barangkali hanya akan memperpanjang sedikit usiamu. Tuan, ampun Tuan. Ampunilah saya. Saya mengaku kalah, Tuan. Saya mengaku, Tuan. Seharusnya saya tidak mencari-cari Tuan. Seharusnya saya merelakan saja kematian 4 orang anak buah saya, Tuan. Memang mereka harus mati, Tuan. Mana mungkin mereka dapat menandingi Tuan. Maafkanlah saya, Tuan. Saya berkata dengan jujur, Tuan. Ampun. Saya mengaku kalah. Tapi saya mohon diampuni ya, Tuan. Janganlah saya dibunuh.
Saya mempunyai keluarga, bahkan saya mempunyai anak yang masih kecil. Kalau saya mati, bagaimana dengan mereka? Tuan, bagaimana dengan keluarga saya, Tuan? Kasihan mereka, Tuan. Mereka masih membutuhkan kehadiran saya. Bodoh sekali jalan pikiranmu, Bajing Merah. Tuan. Kalau kau sayang pada keluargamu, Iya, Tuan. apakah orang lain tidak? Anak buahmu itu tentunya juga mempunyai keluarga. Iya, Tuan. Dan orang-orang yang kau rampok di jalan, kau bunuh dengan semena-mena, tentunya juga mempunyai anak istri. Iya, Tuan. Tapi pernahkah kau memikirkan keselamatan mereka? Iya, memang saya ini jahat, Tuan. Tapi saya berjanji akan memperbaiki hidup saya, Tuan. Saya berjanji di depan Tuan, juga di depan para dewa. Sudahlah, Bajing Merah. Ayo berdiri. Kau tinggal memilih. Kubunuh tanpa perlawanan, atau kau ingin mati secara jantan? Cepat berdiri. Iya, Tuan. Ambil parangmu itu. Lawanlah aku. Tuan, saya tidak berani, Tuan. Saya pasti kalah, Tuan. Saya tidak mungkin menandingi kemampuan Tuan. Pada akhirnya saya pasti roboh juga, Tuan. Ampun, Tuan. Jadi kau ingin mati tanpa perlawanan? Saya tidak ingin mati, Tuan. Saya ingin hidup. Ampunilah saya, Tuan. Saya mohon, berilah saya hidup. Janganlah saya dibunuh, Tuan. Pimpinan rampok Bajing Merah itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh seperti seorang bocah. Punggungnya sampai terguncang-guncang. Air matanya keluar berhamburan, membasahi pipinya yang kasar. Beberapa kali dia menyusut tangisnya. Rakuti merasa muak. Dia benci sekali melihat perilaku laki-laki di hadapannya. Diam-diam Rakuti menggenggam tombak Patmayoni dan perlahan-lahan mengangkatnya ke udara. Sementara itu Pujalarang masih menangis terseduh-seduh sambil merintih mohon diampuni. Ampun, Tuhan. Ampun. Tuhan, ampunilah saya. Berilah saya kesempatan untuk hidup. Ampunilah saya, Tuhan. Saya sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Saya akan memperbaiki hidup saya. Saya berjanji, Tuhan, saya tidak akan merampok lagi. Saya akan hidup secara baik seperti orang-orang lain. Saya akan bertani. Dan saya mempunyai beberapa kerosa sawah. Saya akan bercocok tanam dan hidup secara baik di tengah-tengah keluarga saya. Sungguh, Tuhan. Tuhan boleh tidak percaya, tapi saya akan melaksanakannya, Tuhan. Sungguh, saya akan menepati janji saya ini. Paling tidak untuk diri saya sendiri, Tuhan. Sudah terlambat, Bajing Merah. Tuhan, ampunilah saya, Tuhan. Pujalarang terkejut. Tubuh pimpinan perampok Bajing Merah itu tersentak dengan hebat. Wajahnya membayangkan ketakutan dan rasa sakit luar biasa. Dia masih mencoba untuk berdiri. Dia masih berusaha mencoba untuk tetap hidup, sekalipun ujung tombak Patmayoni sudah melubangi dadanya. Tuhan, mengapa Tuhan membunuh saya? Bukankah saya sudah minta ampun? Kejam sekali Tuhan ini. Kejam sekali. Akhirnya mampus juga kau, Bajing Merah. Aku paling benci melihat laki-laki seperti ini. Sungguh memuakkan, menjijikkan seperti kotoran manusia. Tapi sudahlah, dia sudah mampus. Dia tidak akan merengek-rengek lagi.
dan berlagak sebagai seorang pemimpin di depan anak buahnya. Nah, selamat malam, Bajing Merah. Rakuti mengusapkan ujung tombak ke pakaian Pujalarang yang tergeletak di atas rumpun belukar. Setelah memasukkan tombak ke warangkanya kembali, Rakuti perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, si Tangsu masih menunggu di mulut goa. Bau anyir darah yang tertiup angin malam membuat perutnya menjadi mual. Beberapa kali si Tangsu mau muntah. Tiba-tiba si Tangsu melihat salah satu mayat yang bergerak-gerak. Si Tangsu hampir saja menjerit ketika melihat mayat itu mendadak berdiri. Nampaknya anggota kelompok Bajing Merah itu masih hidup. Dia berdiri terhuyung-huyung dan berjalan sempoyongan menghampiri si Tangsu. Lehernya terluka parah, demikian pula lengan kanannya hampir patah. Aduh, apa yang terjadi di sini? Aduh, Biung. Orang gila itu, dia mau membunuhku. Mana dia? Mana orang Sinting itu? Lihatlah, dia telah melukai leherku. Kau masih hidup rupanya. Nah, kau pasti istri orang gila itu. Atau kau barangkali masih sanak saudaranya. Aku tidak terima. Aku harus membalas dendam atas penganiayaan ini. Orang itu telah berbuat kejam sekali. Dia telah membunuh teman-temanku. Lihat. Mereka bergelimpangan ke sana kemari. Aku belum mau mati. Aku tidak akan mati sebelum balas dendam. Dan kaulah sasarannya. Ayo, kemari kau. Jangan ganggu aku. Aku tidak terlibat urusan ini. Tidak. Bukankah kau istrinya? Iya, Kakang Rakuti adalah suamiku. Jadi benar, kau istrinya. Dan orang itu bernama Rakuti. Rakuti telah menyiksa aku. Dan sekarang istrinya akan menanggung akibatnya. Ayo kemari. Aku akan membunuhmu. Istri Rakuti akan mati di tanganku. Tidak akan kulepaskan. Aku harus menuntut balas. Aku akan mencekikmu sampai mati. Mati kau. Mati istri Rakuti. Kakang Rakuti. Rupanya aku bekerja kurang cermat, si Tangsu. Sehingga orang ini masih hidup. Tapi sekarang dia sudah benar-benar mati. Sudah tidak ada nafasnya lagi. Untung kau segera datang, Kakang. Orang itu tadi bermaksud mencekik aku. Dia mau membalas dendam katanya. Dia punya apa sehingga berani membalas dendam? Kakang, aku tidak mengira kau akan segera kembali. Kupikir aku harus menunggumu sampai pagi nanti. Aku tidak membutuhkan waktu cukup lama untuk membereskan pimpinan perampok pengecut itu. Sekarang dia pun sudah binasa. Aku sudah membunuh semuanya. Semuanya. Tidak ada yang tercecer seorang pun. Mengerikan sekali, Kakang. Menyeramkan sekali. Lalu,
bagaimana dengan mayat-mayat itu, Kakang? Tenang saja, si Tangsu. Aku akan menyeretnya satu persatu dan membuang mereka ke dasar jurang yang gelap. Itulah tempat tinggal mereka untuk selama-lamanya. Orang-orang seperti ini berbahaya kalau dibiarkan hidup. Kau tunggu sebentar, si Tangsu. Aku akan mengurus mayat-mayat perampok Tengik itu. Sebentar lagi aku akan segera kembali. Kau sudah membuang mereka, Kakang? Bangkai mereka akan segera menjadi mangsa serigala-serigala liar. Kakang, kau sudah membunuh banyak orang malam ini. Aku hampir-hampir tidak percaya bahwa pembantaian kejam ini dilakukan oleh suamiku. Sekarang kita boleh merasa tenang, si Tangsu. Tapi, aduh. Ada apa, Kakang? Punggungku pegal sekali rasanya. Aku memang baru saja bekerja keras. Aduh. Mari, Kakang. Mari kupijit punggungmu. Berbaringlah di sini. Si Tangsu, apakah kau sudah tidak merasa takut lagi? Tidak merasa ngeri lagi? Aku masih gemetar melihat peristiwa menyeramkan ini. Tapi mudah-mudahan aku segera melupakannya. Ayo, Kakang Rakuti, berbaringlah di sini. Aku akan memijit punggungmu itu. Rakuti berbaring tengkurap di atas lempengan batu. Si Tangsu segera memijit punggung suaminya. Tangan-tangan dan jarinya bekerja dengan lincah. Bagaimana rasanya, Kakang? Aku sudah sering kali merasakan pijitanmu, si Tangsu. Tapi sudah lama juga aku tidak merasakannya. Semenjak kau gelandang dari desa Ganding ke istana Majapahit. Prabu Jayanegara seringkali memaksaku untuk memijit punggungnya. Tapi aku tidak pernah sudi menghiraukan perintahnya, Kakang. Biasanya tidak seorang pun berani melawan perintah seorang raja, si Tangsu. Aku hanya mau memijit punggung suamiku. Si Tangsu, aku bangga mempunyai istri seperti si Tangsu. Kau rela mengorbankan apa saja untuk memelihara kesucianmu, mempertahankan harga dirimu sebagai seorang istri yang setia. Aku bangga, si Tangsu. Kakang Rakuti. Ada apa, si Tangsu? Kalau saja kau mau menceritakan persoalanmu kepadaku, aku akan senang sekali, Kakang. Aku akan membantumu. Aku tidak akan tinggal diam sementara suamiku mempunyai persoalan berat. Persoalan apa? Si Tangsu, aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Katakanlah, Kakang. Berterus teranglah padaku. Aku melihat sikapmu akhir-akhir ini terasa aneh. Kau seringkali nampak gelisah. Kau seringkali mengigau dalam tidurmu. Dulu kau adalah seorang laki-laki yang tenang. Kau selalu murah senyum padaku. Tapi, mengapa sekarang tidak? Aku yakin kau mempunyai persoalan. Entah persoalan apa. Benarkan, Kakang? Kau mempunyai persoalan? Si Tangsu, biarlah aku menyelesaikannya sendiri. Jangan begitu, Kakang Rakuti. Kau mempunyai istri, dan istrimu sanggup membantumu. Siapa tahu kita bisa memecahkan persoalan itu bersama-sama. Katakanlah, Kakang. Katakanlah, persoalan apa yang sedang kau hadapi, sehingga kau seringkali nampak gelisah. Bahkan kau sempat mengejar-ngejar aku, memburuku, dan ingin membunuh aku. Ada apa sebenarnya? Ceritakanlah, Kakang. Aku akan mendengarkannya dengan baik. Mudah-mudahan saja aku dapat membantumu. Ayo, Kakang. Aku kan istrimu. Aku tahu kau seorang laki-laki yang perkasa, jantan dan perkasa. Tapi aku ingin berbuat sesuatu yang dapat meringankan beban suamiku. Aku boleh melakukannya, Kakang? Jangan, si Tangsu. Lebih baik kau tidak tahu. Lebih baik rahasia ini kusimpan selama-lamanya. Sebab kalau sampai kau tahu, kita akan susah karenanya. Sudahlah, lupakan saja soal itu. Tidak ada persoalan apa-apa. Kakang Rakuti, masih saja kau belum percaya kepada istrimu. Aku percaya. Tapi kali ini kumohon, janganlah memojokkan aku. Sungguh, si Tangsu, nanti kau akan menyesal.
Sudahlah si Tangsu, kau tenang-tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa. Kita akan segera tiba di Desa Ganding, dan semuanya akan selesai. Tidak, Kakang Rakuti. Kau harus menceritakannya kepadaku. Si Tangsu, jangan. Jangan kataku. Nanti kau menyesal. Mengapa aku harus menyesal? Aku ingin menolong suamiku. Percayalah, kau akan menyesal si Tangsu. Tidak, Kakang. Aku tidak akan menyesali apa-apa. Aku ingin berbuat sesuatu yang baik untukmu. Itulah tugasku sebagai istri. Jika kau mempunyai persoalan berat, aku harus membantu memecahkannya. Dan kau tidak boleh mengatasinya sendiri. Dengar si Tangsu, persoalan yang sekarang mengganggu pikiranku adalah persoalan yang gawat. Kalau aku menceritakannya kepadamu, akan terjadi angin ribut. Bumi ini akan berguncang, dan kita tidak akan pernah melihat kedamaian lagi. Langit akan segera berwarna kelam, prahara akan datang mengamuk, semua akan menjadi rusak. Tidak ada kedamaian lagi. Tidak ada ketenangan lagi. Sudahlah, lebih baik kau tidak usah tahu persoalan apa yang kuhadapi sekarang ini. Kakang Rakuti, sepertinya persoalanmu benar-benar gawat. Persoalanku sekarang ini bisa meruntuhkan segala-galanya. Hidup kita bisa ambruk karenanya. Karena itu si Tangsu, lebih baik kau tidak usah mendengarkannya. Biar ku atasi sendiri. Senang ataupun susah, manis ataupun pahit, biarlah aku telan sendiri. Kau tidak usah terlibat di dalamnya. Tidak, Kakang. Kau tidak boleh bersikap seperti itu. Kalau kau memang mencintaiku, kau harus mengatakannya. Kau harus berbuat adil kepada istrimu. Kita harus berbagi rasa. Senang ataupun susah adalah milik kita berdua. Karena si Tangsu terus mendesak, akhirnya Rakuti menyerah. Rakuti duduk bersila. Kemudian dengan suara gemetar mulai menceritakan persoalan yang dihadapinya. Bahwa sesungguhnya dia ditugaskan oleh sang Ramapati untuk membunuh istrinya sendiri. Selesai bercerita, Rakuti menundukkan wajahnya. Suasana ruangan goa menjadi hening. Seekor kelelawar terbang menabrak dinding goa, kemudian melesat ke tengah kegelapan malam. Jadi begitu. Kakang, alangkah beratnya persoalanmu. Lalu, bagaimana pendapatmu? Kau seorang penggawa kerajaan. Sudah seharusnya kau mentaati perintah atasanmu. Tidak, si Tangsu. Aku tidak mungkin melakukannya. Kalau kau tidak berani melakukannya, artinya kau membangkang perintah atasanmu, Kakang. Dan masa depanmu sebagai penggawa kerajaan akan terancam. Biarlah si Tangsu. Aku tidak peduli semua itu. Biarlah. Kalau aku harus memilih, aku akan memilih istriku. Aku tidak ingin kehilangan kau, si Tangsu. Nampaknya kau masih ragu-ragu, Kakang Rakuti. Kau ingin melaksanakan tugas itu, tapi kau tidak berani. Bukankah kau sudah sempat memburuku dengan tombakmu? Lalu mengapa kau mengurungkan niatmu, Kakang? Mengapa kau tidak langsung membunuh aku? Si Tangsu, aku belum menjadi orang gila. Aku tidak akan membunuh istriku sendiri. Itu perbuatan yang sangat biadab. Kakang Rakuti, barangkali kau tidak sampai hati membunuh istrimu sendiri. Tapi aku tahu, jauh di dalam hatimu, kau ingin melakukannya. Si Tangsu. Iya. Iya. Kau ingin melakukannya. Kau ingin tetap menjadi penggawa kerajaan yang baik. Karena itulah satu-satunya syarat untuk meraih cita-citamu. Aku dapat merasakan getaran itu, Kakang. Aku
Aku dapat menangkap cahaya matamu yang berkilat-kilat. Kau tidak usah berdusta padaku. Kau memang ingin membunuh aku, tapi kau tidak berani melakukannya. Itulah persoalan yang kuhadapi sekarang ini. Memang persoalan yang sangat berat. Sekarang, aku ingin membantumu. Sebagai istrimu, sebagai seorang wanita yang sangat mencintaimu, dan sangat mendambakan hidup bahagia bersamamu. Aku ingin berbuat sesuatu untuk menolongmu, Kakang. Barangkali ada gunanya. Kakang Rakuti, kau tidak perlu ragu-ragu lagi. Kerjakanlah tugas itu sebaik-baiknya. Si Tangsu, kau kira aku ini siapa? Kau adalah Kakang Rakuti. Kau pikir aku sampai hati melakukannya? Tidak, istriku. Apapun yang terjadi, aku tidak sudi menjalankan perintah gila itu. Gusti Ramapati itu memang orang gila. Hatinya sudah membeku. Dia tidak mempunyai perasaan. Dia seorang pejabat kerajaan yang sangat kejam. Aku baru tahu sekarang ini. Tapi dia adalah atasanmu, Kakang. Mau tidak mau, kalau kau tidak ingin memperoleh kesulitan yang lebih besar, kau harus taat pada perintahnya. Tidak, Stangsu. Tidak. Sekali lagi tidak. Kakang Rakuti, mengapa kau tidak segera mengambil tombak Patmayoni? Kau sudah membunuh banyak orang dengan senjata kesayanganmu itu. Mungkin tidak ada pengaruh apa-apa kalau harus ditambah satu orang lagi. Ayolah, Kakang. Cabutlah tombakmu. Tancapkanlah di sini, di dadaku ini. Si Tangsu, kau jangan main-main. Aku merasa dihina. Aku tidak bermaksud menghinamu, Kakang. Aku justru ingin menolongmu. Ayolah, Kakang. Aku pasrahkan jiwa ragaku kepadamu. Ambillah tombakmu. Aku rela mati di tangan suamiku sendiri. Dan setelah itu, kau akan merasa tenang. Persoalan berat itu akan segera lenyap bersama kematianku. Si Tangsu, jangan berkata seperti itu. Kau tahu, aku tidak mungkin melakukannya, bukan? Kau tahu, bukan? Aku tidak mungkin melakukan perbuatan gila itu. Aku belum menjadi orang gila. Aku tidak mungkin. Aku tidak akan membunuh istriku sendiri. Oh, si Tangsu, sudahlah, lupakan saja persoalan ini. Dia tidak mempunyai jalan lain untuk memecahkan persoalan itu, kecuali menyerahkan nyawanya ke tangan suaminya. Rakuti menangis terseduh-seduh. Si Tangsu ikut menangis. Mereka menangis bersama-sama bagaikan dua orang anak kecil ditinggalkan orang tuanya. Selanjutnya mereka berpelukan, berdekapan dengan mesra. Rakuti membelai rambut istrinya. Si Tangsu mendekap lebih erat lagi, seolah-olah tubuh mereka rekat menjadi satu. Sudahlah, si Tangsu. Lupakan saja persoalan gila itu. Aku akan segera membawamu ke desa Ganding. Dan selanjutnya, kita bisa hidup bahagia selama-lamanya. Kakang Rakuti, aku ingin membahagiakanmu, Kakang. Tapi bagaimana caraku untuk membahagiakanmu? Aku sudah merasa sangat bahagia sekarang ini. Kakang, dekaplah aku lebih erat, Kakang. Peluklah aku. Peluk dan jangan kau lepaskan lagi. Aku ingin keadaan seperti ini berlangsung selama-lamanya. Dalam kehidupan kita, Kakang. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Aku ingin selalu bersamamu, Kakang. Kakang, lihatlah. Cerah sekali pagi ini. Iya, wajahmu juga sangat cerah. Oh iya, bagaimana tidurmu semalam? Aku tidak ingat apa-apa lagi, Kakang. Aku hanya ingat suatu berangkat tidur, aku mendekapmu terus-menerus. Aku juga tidur dengan nyenyak sekali. Apakah kau bermimpi, Kakang? Aku tidak membutuhkan mimpi. Aku
Aku lebih senang hidup di dunia nyata seperti ini. Duduk berdampingan dengan istriku yang cantik, setia, dan lembut hati. Lihatlah si Tangsu. Ada sepasang burung elang terbang melintasi pohon-pohon yang tinggi itu. Sepertinya mereka juga sedang bermesraan. Setiap makhluk hidup perlu bermesraan. Kakang Rakuti, bagaimana pengalamanmu ketika menjadi penggawa kerajaan Majapahit? Aku tidak mengalami peristiwa-peristiwa yang mengesankan. Aku pernah belajar di pusat pendidikan calon tanda bersama Rasemi sahabatku itu. Sampai kemudian Gusti Ramapati menarikku menjadi abdinya. Selanjutnya, aku tinggal di wisma kediaman beliau. Apakah kau selalu teringat padaku, Kakang? Kadang-kala, setiap berangkat tidur aku terkenang wajahmu. Aku teringat masa lalu kita. Ketika kita masih bersama-sama di Desa Ganding. Aku juga. Aku selalu teringat padamu. Selama di Majapahit, aku ditempatkan di istana Sang Prabu di Desa Kapopongan. Aku tinggal di Puri Campaka Mandala, Kakang. Oh, Puri itu tentu sangat indah. Bagiku, Puri itu tampaknya seperti sebuah sangkar burung yang jelek. Aku merasa sangat tersiksa tinggal di dalamnya, dikurung siang dan malam. Dan sewaktu-waktu Sang Prabu datang, hatiku senantiasa berdebar-debar. Aku benci raja muda itu. Kelakuannya tidak senonoh. Kukira raja junjungan kita adalah seorang laki-laki yang sopan dan berwibawa. Tapi ternyata dia adalah pemuda pincang yang hanya senang berfoya-foya, Kakang. Apakah dia pernah menjamah tubuhmu? Aku selalu menolak keinginannya. Tapi kadang-kadang aku merasa takut. Menurut Urap Sari sahabatku, Prabu Janegara seringkali berbuat kejam kepada wanita-wanita persembahan. Aku takut, Kakang. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Siang dan malam aku menangis sambil berdoa. Kapan aku bisa bertemu denganmu lagi? Kapan aku bisa meloloskan diri dan menemukan suamiku kembali? Begitulah bunyi doaku siang dan malam, Kakang. Dan akhirnya, Dewata Agung mengabulkannya. Aku berhasil meloloskan diri dan menemuimu di wisma kediaman Gusti Ramapati. Rasa-rasanya, aku baru saja keluar dari kubangan api neraka jahanam, Kakang. Puri Campaka Mandala. Ada banyak pohon-pohon bunga yang indah di sana. Lantai puri terbuat dari batu pualam. Semua perabotannya berukiran indah. Tapi tempat yang indah justru telah menyiksa hidupku. Aku benar-benar merasa bersyukur, Kakang. Aku tidak akan kembali lagi ke sana. Untuk membayangkannya saja, aku tidak akan berani. Lebih baik aku mati daripada harus dikurung di dalam sangkar burung yang jelek itu, Kakang. Itulah pengalamanku selama ini. Ya, pengalaman yang sangat mengesankan. Mengesankan sesuatu yang sangat buruk. Buruk dan menjijikan. Kakang Rakuti. Ada apa, istriku? Kalau kau berhasil menjadi seorang raja, apakah kau juga membuat istana-istana peristirahatan seperti Prabu Janegara, Kakang? Apakah kau juga akan mengumpulkan wanita-wanita cantik untuk memuaskan hawa nafsumu? Dan apakah kau juga akan bertindak kejam kepada para kaula? Istriku, aku tidak akan pernah menjadi raja. Aku tidak yakin bahwa kau sudah benar-benar melupakan cita-citamu, Kakang. Aku sudah melupakannya. Cita-cita itu sudah aku tendang sejauh-jauhnya. Dia sudah pergi. Dia sudah terbang entah kemana. Kau harus percaya padaku, si Tangsu. Aku sudah melupakan cita-citaku menjadi raja. Aku hanya ingin menjadi Rakuti. Seorang pemuda desa yang lugu dan sedikit dungu, yang hidup sederhana bersama istrinya, yang sehari-hari bekerja di sawah untuk bercocok tanam. Kakang, apakah sekarang ini kau yakin bahwa kehidupan seperti itu dapat membuatmu bahagia? Ya,
Mengapa aku tidak yakin? Kau sudah pernah menjadi penggawa kerajaan. Kau sudah pernah mengecap kehidupan lingkungan istana yang mewah dan serba gemerlapan. Lalu bagaimana kau bisa kembali lagi ke desa dan menjadi seorang manusia biasa, Kakang? Si Tangsu, aku harus memilih yang terbaik untuk kehidupan kita. Kecuali aku tidak mempunyai istri seperti si Tangsu. Jadi, kau benar-benar sudah melupakan cita-citamu, Kakang? Ya, aku sudah melupakannya. Aku tidak akan mengenangnya lagi sekalipun hanya dalam mimpi. Cita-cita Rakuti sudah tamat sampai hari ini. Dan mulai besok, Rakuti akan kembali ke asalnya. Rakuti tidak akan lagi terbang di atas awan yang tinggi. Rakuti sudah meluncur turun dan hidup dalam dekapan istrinya yang cantik jelita, yang bermata indah, yang setiap saat tersenyum dengan ramah kepadanya. Kakang Rakuti, aku tidak mempercayai kata-katamu, Kakang. Kau hanya ingin menghibur hatiku saja. Kau tidak berkata dengan sejujur-jujurnya. Aku tahu, cita-citamu menjadi raja masih bergelora dengan dasar di rongga dadamu. Aku dapat mendengar suara gemuruh itu, Kakang. Tidak, Kakang Rakuti. Kau tidak mungkin mencampakkan cita-citamu begitu saja. Kau tidak mungkin kembali hidup seperti Rakuti yang dulu. Si Tangsu, hei, apa yang kau pikirkan? Kakang, aku sedang memikirkan seandainya kita telah tiba di desa Ganding. Alangkah bahagianya hatiku, Kakang. Ayolah, ayo kita kembali ke goa. Mungkin besok kita bisa meneruskan perjalanan ke desa Ganding. Bagaimana? Kau setuju? Si Tangsu mengangguk kecil sambil tersenyum manis. Rakuti menjamah pundaknya, dan mereka pun berjalan bergandengan tangan menyusuri lereng-lereng bukit. Awan putih berarak-arak terbang ke sebelah utara. Angin gunung menerpa dinding-dinding bukit, menyanyikan lagu alam yang indah dan abadi. Rakuti terus menggandeng istrinya, dan sebentar kemudian tubuh mereka sudah lenyap di balik bongkahan-bongkahan batu padat. Gelap bagaikan malam yang pekat. Maafkan aku, Kakang. Itu Rakuti dan si Tangsu tidur dalam goa di lereng Bukit Sunyagara. Menjelang tengah malam, si Tangsu terbangun, sementara Rakuti masih tidur nyenyak di atas lempengan batu. Si Tangsu memandang wajah suaminya dengan sedih. Kakang Rakuti, banyak suami istri mengalami kesulitan, tapi tidak seperti yang kita alami sekarang ini. Orang hidup memang tidak senantiasa diliputi rasa puas dan kesenangan. Ada kalanya manusia terpaksa bergelut dengan penderitaannya. Tapi apa yang kita derita sekarang ini? Rasa-rasanya terlalu berat untuk ditanggulangi. Apakah kita masih bisa keluar dari persoalan yang rumit ini, Kakang? Masih adakah jalan keluarnya? Kakang, barangkali hanya ada satu cara untuk memperoleh jalan keluar. Aku tidak tahu apakah cara itu benar ataukah salah. Tapi kukira kita harus menempuhnya, Kakang. Maafkan aku, Kakang Rakuti. Hatiku sedang gelap. Aku tidak ingin kehilangan suamiku. Aku tidak ingin melihat suamiku menderita.
perlahan si Tangsu melolos tombak Padmayoni dari warangkanya. Kemudian dia berdiri sambil menggenggam gagang tombak. Dia menggigit bibirnya, sementara air matanya dibiarkan bercucuran. Rakuti masih tidur dengan nyenyak sekali. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan istrinya. Kakang Rakuti, maafkan aku. Maafkanlah istrimu ini. Barangkali kita tidak bisa hidup bahagia di dunia fana, tapi belum tentu kita tidak bisa hidup bahagia di tempat lain. Kakang, aku tidak bisa berpisah denganmu. Aku ingin selalu bersama-sama, Kakang. Si Tangsu terkejut karena pada saat itu Rakuti menggeliat bangun. Rakuti heran melihat istrinya berdiri gemetaran sambil menggenggam tombak Padmayoni. Si Tangsu, mengapa kau berdiri di situ? Apa yang kau lakukan? Ya! Si Tangsu, apa yang kau lakukan ini? Aku ingin mati bersamamu, Kakang Rakuti. Marilah kita mati bersama-sama. Marilah kita tinggalkan dunia fana yang tak henti-hentinya membuat hidup kita menderita, Kakang. Tunggu dulu, si Tangsu. Apa maksudmu? Tenanglah, tenang. Marilah kita bicara secara baik. Tidak, Kakang Rakuti. Sepertinya kita sudah tidak bisa bicara lagi. Bisa? Asal kita mau. Kita bisa bicara apa saja. Ada apa sebenarnya? Mengapa kau mau membunuhku? Apa salahku? Jangan keliru, Kakang. Aku tidak ingin membunuh siapa-siapa. Kau tahu sendiri, aku takut melihat darah. Aku hanya ingin membunuh penderitaan kita. Aku sudah tidak tahan lagi. Ayolah, Kakang Rakuti. Marilah kita mati bersama-sama. Aku akan menancapkan ujung tombak ini ke tubuhmu. Dan setelah itu, aku akan menyusulmu pergi. Ayolah, Kakang. Ayolah kita tinggalkan dunia fana ini bersama-sama. Tak ada kebahagiaan di sini. Marilah kita mencari kebahagiaan di tempat lain. Barangkali di atas awang-awang, atau di suatu daerah yang jauh, di atas puncak-puncak gunung yang tinggi. Ayolah, Kakang. Jangan menolak ajakanku ini. Kasihanilah istrimu. Kasihanilah si Tangsu. Si Tangsu, mengapa kau mempunyai pikiran seperti ini? Jangan, istriku. Jangan kau lakukan perbuatan nista ini. Percayalah, kita masih bisa hidup bahagia. Kau tidak perlu putus asa. Masalah apa yang kita hadapi sekarang? Kita tidak mempunyai masalah apa-apa lagi. Persoalan kita sudah selesai, bukan? Kakang Rakuti, barangkali kau bisa menipu aku. Tapi mana mungkin kau bisa menipu dirimu sendiri? Aku tahu kau tidak mungkin melepaskan cita-citamu, Kakang. Percayalah, aku sudah melupakannya. Tidak, Kakang. Kau tidak mungkin melupakannya. Kau jangan berpura-pura kepada istrimu sendiri, Kakang. Sudahlah, si Tangsu. Letakkan tombak itu. Dan marilah kita duduk. Marilah kita bicara dengan hati yang tenang. Istriku, bagaimana kau bisa tidak percaya kepadaku? Bukankah aku sudah berjanji bahwa kita akan kembali ke desa Ganding dan hidup seperti dulu? Kau akan menjadi seorang istri yang manis. Kita akan bahagia. Percayalah, tak akan ada seorang pun dapat mengusik kebahagiaan kita setelah kita hidup seperti dulu kala. Kakang Rakuti, kalau kau masih mencoba menutup-nutupi perasaanmu, kalau kau masih menyembunyikan isi hatimu,
persoalan kita ini tidak akan pernah selesai. Persoalan kita sudah selesai. Selesai. Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa lagi. Aduh, si Tangsu. Aku tidak tahu bagaimana harus meyakinkanmu. Sudahlah, Kakang Rakuti. Barangkali memang sudah nasib kita. Kalau tali percintaan kita harus berakhir seperti ini. Tunggu, si Tangsu. Tunggu, si Tangsu. Jangan begitu. Kau harus percaya kepadaku. Maaf, Kakang. Aku hanya mempunyai satu jalan untuk mengatasi persoalan kita ini. Mati bersama-sama. Itulah jalan yang aku maksudkan. Maaf, Kakang. Jangan, si Tangsu. Jangan. Si Tangsu menyergap suaminya dengan sambaran-sambaran ujung tombak Patmayoni. Serangannya datang bertubi-tubi. Rakuti berlompatan di ruangan gua yang taram-temaram oleh cahaya bulan. Dia menangkis sambil sekali waktu berteriak memperingatkan istrinya. Tapi si Tangsu terus menyerang dengan semangat yang tinggi. Suatu saat, Rakuti sedikit lengah. Ujung tombak Patmayoni berkelebat dan si Tangsu sendiri terkejut begitu melihat lengan kiri suaminya menyemburkan darah. Kakang Rakuti! Kakang Rakuti, kau terluka, Kakang? Iya. Ujung tombak itu telah menyobek lengan kiriku. Aku telah melukaimu. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Mengapa kau harus minta maaf? Bukankah kau sudah bertekad untuk membunuh suamimu sendiri? Sekarang aku sudah pasrah. Ayolah, si Tangsu. Angkat kembali gagang tombak itu. Dan tancapkan di sini. Di dadaku ini. Supaya Rakuti segera terlentang. Dan nyawanya terlepas dari raganya. Tidak, Kakang. Bukan begitu maksudku. Aku tak ingin kita berpisah. Aku ingin kita hidup selama-lamanya, Kakang. Si Tangsu. Si Tangsu istriku. Kasihan kau ini. Mengapa kau masih juga belum percaya padaku? Aku tidak ingin kau berkorban terlalu besar, Kakang. Aku tidak ingin kau mengorbankan cita-citamu untuk si Tangsu. Ya, aku tahu. Aku dapat membaca isi hatimu, Kakang. Kau pasti akan merasa sangat berat. Kau sendiri pernah mengatakan kepadaku, apa artinya hidup seorang laki-laki tanpa cita-cita? Ya, karena itu, kupikir tak ada gunanya kita kembali ke desa Gandhi dan hidup sebagai suami istri seperti dulu. Tak ada gunanya. Kau pasti akan menderita karenanya, Kakang. Baiklah, si Tangsu. Benar apa yang kau katakan. Barangkali memang akan terasa berat untuk melepaskan cita-cita yang sudah berurat dan berakar di dalam jiwaku ini. Tapi bukankah aku harus mencobanya? Bukankah aku harus memilih salah satu di antara dua? Dan aku sudah memutuskannya. Aku memilih tetap bersamamu, si Tangsu istriku. Biarkanlah cita-cita itu terbang ke angkasa bebas dan lenyap di balik cakrawala impian manusia. Aku sudah bertekad untuk melupakannya. Kakang Rakuti, pengorbananmu terlalu besar. Tidak, si Tangsu. Tak ada yang perlu menjadi korban. Dan kita tak perlu mati bersama-sama. Hanya karena perintah gila seorang pejabat kerajaan yang bernama Sang Ramapati.
Tidak, si Tangsu. Kau harus yakin sekarang. Kakang, lukamu terus-menerus mengeluarkan darah, Kakang. Aku harus mengobatinya. Aku harus mengobati lukamu, Kakang. Kakang, Kakang Rakuti, Kakang Rakuti. Tubuh Rakuti terhuyung-huyung sesaat lamanya, kemudian roboh di lantai goa. Si Tangsu segera memburu suaminya dan mendekapnya berulang kali. Dia nampak sangat kebingungan. Kakang Rakuti, maafkan aku. Aku telah melukaimu. Alangkah bodohnya aku ini. Alangkah bodohnya si Tangsu. Mengapa aku sampai hati melukai suami sendiri? Dia pingsan dan lukanya masih terus mengeluarkan darah. Aku harus segera mencari daun-daunan untuk mengobatinya. Kakang, kau tunggu sebentar di sini ya. Aku akan segera kembali, Kakang. Dengan goa menunggui suaminya yang belum juga sadarkan diri. Sekali waktu tangannya mengusap wajah Rakuti dengan perasaan cemas. Kasihan kau, Kakang. Aku benar-benar seorang istri yang tidak tahu diri. Mengapa aku sampai hati melukaimu, Kakang? Mengapa aku berbuat nekat seperti ini? Kasihan. Kasihan Kakang Rakuti. Aku tidak ingin melihat suamiku seperti ini. Aku justru ingin membuat hidupnya bahagia. Kakang, bagaimana caranya supaya aku dapat membuat hidupmu bahagia? Aku akan melakukan apa saja asal suamiku bahagia. Aku sangat mencintaimu, Kakang. Aku tak ingin cintaku direnggut oleh siapapun juga. Semua ini gara-gara Gusti Ramapati. Gara-gara Prabu Jayanegara. Kalau saja prajurit-prajurit Majapahit tidak menyeretku dari desa Ganding, peristiwa ini tidak akan pernah terjadi. Ya, pasti kami masih tetap hidup bahagia sebagai suami istri. Alangkah kejamnya orang-orang yang berkuasa. Mereka selalu ingin memaksakan kehendaknya kepada rakyat kecil. Apakah rakyat kecil harus selalu menjadi korban untuk kepentingan orang-orang yang berkuasa? Apakah kepentingan orang-orang kecil harus selalu disisihkan? Mengapa para penggawa kerajaan selalu berbuat sewenang-wenang dan bukan sebaliknya, menjadi pengayom orang-orang kecil, orang-orang lemah dan tidak berdaya yang membutuhkan perlindungan? Mengapa mereka tidak mampu berbuat adil? Kakang Rakuti. Si Tangsu. Aku di sini, Kakang. Aku terus-menerus menungguimu di sini. Kau pingsan, Kakang. Kau pingsan beberapa saat lamanya. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Tiba-tiba pandangan mataku menjadi gelap. Jangan khawatir, Kakang. Aku sudah mengobati luka-lukamu. Aku sudah memborehnya dengan ramuan daun-daunan. Kakang, sekarang bagaimana rasanya? Sekarang sudah menjadi agak dingin. Tapi rasanya masih sedikit kaku. Di sini, di pangkal lenganku ini, masih terasa agak kaku dan nyeri. Alangkah bodohnya aku ini. Alangkah tololnya istrimu ini, Kakang. Maafkan aku ya, Kakang. Kau mau memaafkan aku, bukan? Si Tangsu, aku sudah memaafkanmu. Terima kasih, Kakang. Kau adalah seorang suami yang baik. Kau tidak menyesal, Kakang, mempunyai seorang istri yang bodoh seperti si Tangsu?
Kau cantik, Si Tangsu. Kau cantik sekali. Cantik tapi bodoh. Tolong. Aku ini seorang wanita yang dungu. Aku malu sekali. Aku malu. Mengapa aku sampai berbuat seperti ini? Sekarang aku baru menyadarinya. Kalau sampai kau terluka lebih parah, apa yang bisa kulakukan? Bukankah penyesalan tidak ada artinya? Oh, Kakang, untung kau hanya luka ringan. Untung ujung tombakmu itu hanya sedikit melukai lenganmu. Lupakan saja, Si Tangsu. Aku tahu pikiranmu sedang gelap. Aku tidak bersungguh-sungguh mau melukaimu, Kakang Rakuti. Ya, kau benar. Pikiranku sedang gelap. Tiba-tiba saja aku seperti lupa segala-galanya. Kemudian muncul niat yang sangat busuk. Aku ingin membunuhmu. Dan setelah itu, aku ingin mati bersamamu. Bukankah pikiran itu sangat busuk, Kakang? Untung kau masih selamat. Kita diselamatkan dari bencana yang sangat mengerikan, Kakang. Si Tangsu. Ya, Kakang. Ada apa? Barangkali kita harus menunda perjalanan kembali ke Desa Ganding. Mungkin kita terpaksa tinggal di lereng bukit ini sehari atau 2 hari lagi. Itu tidak menjadi soal bagiku, Kakang Rakuti. Kalau lukamu sudah sembuh nanti, kita akan berangkat bersama-sama ke Desa Ganding. Oh, Kakang Rakuti, aku sangat mencintaimu. Aku ingin membuat hidupmu bahagia, Kakang. Kau percaya bukan? Kau percaya bahwa aku sangat mencintaimu, Kakang? Menciumi wajah suaminya, sementara air matanya terus mengalir membasahi pipinya. Rakuti dapat merasakan desah nafas istrinya yang lembut dan harum, dan mereka pun berpelukan sesaat lamanya. Si Tangsu. Si Tangsu istriku. Kakang Rakuti. Kakang Rakuti suamiku. Awan putih berenang-renang menyeberangi angkasa ke sebelah utara. Beberapa ekor burung layang-layang terbang rendah. Angin mengalir sejuk menyapu pohon-pohon di lereng bukit Sunyagara. Rakuti duduk di depan mulut goa di atas sebongkah batu. Sementara si Tangsu sibuk membersihkan semut-semut kecil yang mengerubuti setangkai buah darsana pala di pangkuannya. Oh, banyak sekali semutnya. Kalau buah-buahan banyak semutnya, itu tandanya buah itu manis rasanya. Di mana kau peroleh buah darsana pala itu, Si Tangsu? Di belakang goa ini banyak tumbuh pohon darsana pala, Kakang. Beberapa di antaranya mulai berbuah dengan lebatnya. Lihatlah, Kakang. Merah sekali warnanya. Coba. Aku ingin mencicipinya. Ini, Kakang. Aku sudah pilihkan yang besar-besar dan matang. Yang ini mungkin banyak ulatnya. Yang busuk jangan dimakan, Si Tangsu. Biarlah yang agak busuk menjadi bagianku. Sedangkan yang bagus dan indah akan kupersembahkan untuk suamiku. Ayolah, Kakang. Makanlah. Kita makan saja bersama-sama. Lumayan untuk mengganjal perut kita yang kosong. Ayo. Bagaimana rasanya lenganmu sekarang, Kakang? Apakah masih nyeri? Tinggal sedikit lagi. Barangkali besok pagi kita sudah bisa meninggalkan lereng Bukit Sunyagara. Bukit Sunyagara, rumah yang sunyi. Ada apa? Mengapa wajahmu tiba-tiba diselimuti mendung? Tidak apa-apa, Kakang. Tempat ini sangat mempesona hatiku. Aku senang kita memperoleh kesempatan untuk tinggal beberapa hari di lereng bukit ini. Desa Ganding tidak kurang indahnya, bukan? Di sana juga banyak buah darsana pala. Bahkan di Desa Ganding, kita bisa melihat padi-padi mulai menguning. Dan anak gembala menuntun kerbaunya di tepi pematang. Kakang, kau menggoda aku. Kau memang pantas digoda setiap laki-laki, istriku. Kau tahu mengapa? Karena kau cantik.
Di kota Praja Majapahit banyak perawan cantik, Kakang. Kau dapat dengan mudah memikat hati mereka. Memang banyak perawan cantik di kota Raja Majapahit, tapi istriku lebih cantik. Kakang, lihatlah. 2 ekor burung layang-layang terbang melintasi lembah. Mereka pasti burung jantan dan betina. Yang betina terbang lebih cepat, Kakang. Yang jantan mengejarnya, dan dia pasti akan dapat menangkap pasangannya. Nah, lihatlah. Yang betina mulai terbang rendah. Aduh, Kakang. Dia sudah menangkapnya. Dia sudah menangkap istrinya. Aduh, Kakang. Maaf. Aku lupa, Kakang. Aku tidak sengaja mencengkram lengan kirimu. Sekarang, aku akan mencengkram tubuhmu. Kakang. Istriku. Kakang Rakuti. Dekaplah aku. Dekaplah si Tangsu. Dan jangan kau lepaskan kembali, Kakang. Kau adalah burung betinaku, si Tangsu. Kalau aku melepaskanmu dan kau terbang jauh, aku akan menangis sepanjang hidupku. Aku bahagia sekali. Aku belum pernah merasakan jantungku berdetak bahagia seperti sekarang ini. Lihatlah, Kakang. Dengarlah detak jantungku. Dengarlah suara bahagia yang bergema di rongga dadaku, Kakang. Kakang Rakuti. Dia benar-benar sudah tidur nyenyak. Gagah sekali suamiku ini. Seorang laki-laki yang perkasa. Dan dia akan semakin bertambah gagah jika mengenakan sebuah mahkota di kepalanya. Dia akan semakin berwibawa dan perkasa jika duduk di atas singgasana. Baiklah, Kakang. Aku hanyalah seorang wanita. Seorang wanita yang kebetulan menjadi istrimu. Apa yang dapat dilakukan seorang istri yang lemah dan tidak berdaya ini, kecuali berkorban untuk kebahagiaan suaminya? Baiklah, Kakang. Jangan khawatir. Biarlah si Tangsu pergi. Biarlah istrimu pergi. Supaya kau memperoleh jalan yang lapang untuk memenuhi panggilan seorang laki-laki sejati. Selamat tinggal, Kakang Rakuti. Aku terpaksa menempuh jalan ini. Selamat tinggal. Selesai mengusap telapak kaki Rakuti dengan ujung rambutnya, si Tangsu perlahan-lahan berdiri. Kemudian tangannya meraih tombak Padmayoni, dan wanita itu pun perlahan-lahan menyelinap keluar ruangan goa. Bahaya di jalan. Si Tangsu! Si Tangsu! Si Tangsu! Dada Rakuti menjadi berdebar-debar. Dia sudah mencari istrinya di seputar goa. Pandangan matanya menyapu ke sana kemari, tapi dia tak melihat seorang pun manusia di sana sini. Dia hanya melihat pohon-pohon liar tumbuh di sepanjang lereng, dan daunnya berkibar tertiup angin pegunungan. Akhirnya Rakuti kembali ke ruangan goa, dan dia memutuskan untuk menunggu kehadiran istrinya. Mendadak Rakuti melihat 3 lembar daun lontar terselip di bawah sebuah batu yang sangat licin. Rakuti tersentak. Rontal itu berisi tulisan-tulisan yang dikuratkan dengan terburu-buru. Tapi jelas dia dapat mengenali tulisan si Tangsu istrinya. Dengan tangan gemetar, Rakuti mulai membaca lembaran rontal yang pertama. Rakuti, aku sudah sering kali berkata bahwa kau bisa berdusta kepada siapa saja, tapi janganlah kepada istrimu. Aku tahu kau kecewa. Mungkin kekecewaanmu sangat dalam dan menyakitkan.
Dan mungkin seumur hidupmu, kau tak akan mampu melupakan cita-cita yang besar dan megah itu. Mengapa kau harus mencampakkannya hanya karena seorang wanita desa seperti si Tangsu? Jangan, Kakang. Itu tidak benar. Tidak adil. Laut butuh gelombang. Tungku membutuhkan api yang bernyala-nyala. Dan seekor burung layang-layang butuh sayap untuk terbang menembus langit yang tinggi. Bagaimana Kakang Rakuti bisa hidup tanpa cita-cita? Kau pasti akan menderita karena hidup dalam kebohongan dan kebodohan. Kakang Rakuti, aku menyadari bahwa akulah yang menjadi rintangan cita-citamu itu. Akulah duri penghalang bagimu untuk memetik mawar kehidupan yang berkembang dengan indah. Karena itu aku harus tahu diri. Aku tidak boleh mengakui kebahagiaanku sendiri, sementara orang yang kucintai tercampak ke dalam penderitaan yang gelap dan mengerikan. Aku sangat mencintaimu, Kakang. Aku setuju dengan pendapatmu bahwa setiap orang harus berusaha membuat bahagia hidup orang yang dicintainya. Aku pun demikian. Aku ingin membuat hidupmu bahagia. Apa artinya kita hidup bersama-sama sebagai suami istri, sementara suamiku meratapi cita-citanya sepanjang siang dan malam? Tidak, Kakang. Aku sudah bertekad untuk mengalah. Cinta memang membutuhkan pengorbanan. Kadangkala pengorbanan itu sangat besar. Tapi cinta menjadi sangat tidak berharga jika para pelakunya hanya mau menang sendiri. Rakuti meletakkan lembaran rontal yang pertama, dan sekarang dia mulai membaca lembaran yang kedua. Di situ si Tangsu menulis, Kakang Rakuti, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tak ada yang salah di antara kita. Barangkali memang sudah menjadi bagian dari nasib kita yang malang. Barangkali ini memang sudah menjadi kehendak Dewata Agung. Karena itu kita harus menerimanya dengan tabah. Kakang Rakuti, aku sangat mencintaimu, Kakang. Dan aku sanggup melakukan apa saja demi kebahagiaanmu, Kakang. Tangan Rakuti gemetar selama membaca aksara-aksara yang ditulis si Tangsu. Wajahnya tegang, dadanya gemuruh, dan matanya menjadi panas. Setetes demi setetes air matanya keluar membasahi pipinya yang kasar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apalagi yang ditulis si Tangsu dalam lembaran rontal berikutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.